Saudara-saudara, jumpa lagi di The Soleh Solihun Interview. Ini ada yang komen nih di tempat gua di video gua. Wawancara dong. Ini wawancara dong. Nah, ini buat yang kemarin ninggalin komen dan meminta Adriano Colby. Ada. Luar biasa. Ada loh. Beberapa kali. Lihat muka gua gini. Ini alasan kenapa gua nggak pernah pakai kamera. Apa itu? Inilah alasannya, lihat gemuk banget. Gua tuh lihat muka gua nggak gini loh. Tapi ternyata di kamera lu kayak cewek banget sih. Mikirin gue cabi gue ini. Lu kan bukan model, lu nggak seharusnya memikirkan lu cabi atau enggak. Enggak, gue nggak, tapi ternyata insecure gue, batin gue tuh terganggu. Gue mau deny nggak bisa. Untuk orang yang mukanya mirip Surya Paloh, lu merasa tidak percaya diri. Sedangkan Surya Palohnya aja percaya diri ngomong 6 menit. Gue aja pengennya ngeliat lo doang nih, nggak ngeliat kamera. Kamera gue. Iya, saudara-saudara, Adriano Colby. Colby apa Kalbi sih? Kalau penyebutan bahasa Arabnya sih Colby ya? Iya kan, Colby kan? Tapi kan tulisannya QA, kan dia nggak ada O. Iya, jadi tapi Colby. Ejanya Colby gitu. Colby, nulisnya A. Oh, lu emang orang Arab? Enggak. Ini nama-nama yang bikin susah dapat paspor, dapat visa nih kayak gini-gini nih. Pengaruh. Paspor mah pengaruhnya sama rekening. Visa maksudnya. Iya, visa sama rekening. Bener. Ini buat yang belum tahu, Adriano Colby itu Adri ini stand up komedian. Dan tapi kemarin gue baca ada yang nyebut lu, si Kunto Aji nyebut lu bapak podcast Indonesia. ya itulah gampangnya meraih gelar yang pertama ya. Kalau nggak ada saingan tuh emang gampang. Apa rasanya disebut sebagai bapak podcast Indonesia? Nggak ada. Menurut gue orang yang suka ngeklaim pertama apa tuh, itu kayak lu tau gak sih, dia baru nyium orang terus nyebarin, nah itu gue ciuman pertama dia tuh, gitu. Tapi kan ini bukan lu yang mengklaim, kan iya orang lain, makanya, tapi gue nggak mau. Meskipun secara marketing baik, tapi gue nggak mau, karena gue nggak mau jadi orang itu. Gue selalu ingat orang itu. Siapa? Selalu ingat orang itu yang kalau baru dia merasa ciuman pertamanya siapa, terus dia nyebar. Nah, orang itu gue nggak suka sama orang itu. Bu, untuk orang yang bekerja di dunia periklanan, kenapa lu nggak mau mengambil kesempatan itu? Kan lu bilang ini bagus buat marketing, bapak podcast Indonesia. Karena gue nggak butuh dua kerjaan leh. Jadi udah di situ aja yang kerja, yang marketing, yang di sini yang apa lebih egonya lah keluar. Kenapa lu tidak mau? Kan ini pun belum tentu jadi pekerjaan kan, dengan sebutan bapak podcast Indonesia pun bukan berarti lu harus kerja di situ. Nggak, maksudnya mikirin marketing gimmick tuh gue udah kerjain tiap hari. Gue nggak mau pindah ke situ kerjain itu lagi, bro. Capek. Enggak, menurut gua harusnya ketika lu punya skill marketing, lu harus memarketingi, memasarkan diri lu sendiri. Lu setiap hari memasarkan orang lain, tapi lu buat diri sendiri enggak. Minimal kan ini buat ya kepentingan pribadi lu atau apa, ego, memuaskan ego. Iya, ternyata multitasking itu susah. Jadi kalau lu udah jadi yang buat, ya lu nggak usah jadi yang marketing, itu dia. Gue pengen kayak, Mas. Gue pengen kayak rockstar zaman dulu lah gitu. Gue kan musisinya, ini harus sana. Tapi kan lu bukan rockstar. Cita-citanya menjadi komedian yang kedua masuk Rolling Stone Magazine ya. Itu kalau laku nggak menang ya menang respect lah. Ketiga dong, udah ada gua sama Panji. Wah, kurang ajar ya, itulah ketiga tuh. Itu udah jelek banget di marketing. Orang ketiga. Tapi kan podcast itu pertama kali bapak podcast. Bisa. Tiga. Emang lu beneran bikin podcast karena orang males mau menunjukkan visual lu ke orang lain? Iya. Karena harus mikir kaos apa ini. Lu tau gak sih? Gua muncul di vlog orang aja itu ada yang ngomentarin loh. Apa? Kayak Bang Adri tuh kenapa sih celananya itu aja kan? Nah itu lu kenapa memikirkan omongan orang? Gue dari zaman sebelum masuk TV sampai sekarang gue begini aja. Oh, hebat loh berarti. Sama aja, cuma bedanya dulu nggak bermerek, sekarang bermerek. Itu. Oh, iya. Ya gue susah kayak gitu, nggak tahu. Karena lu bilang lu tidak mau jadi marketing diri lu sendiri, tapi ketika lu gini lu memikirkan pendapat orang, lu memikirkan dari sisi marketing. Berarti lu setengah-setengah, Dri, tidak memikirkannya. Tapi kalau gue nggak mikirin itu, podcastnya nggak kecipta lah. Ya gimana tuh? Ya kan nggak semua ide itu keluarnya dari inspirasi. Kepepet situasi juga banyak. Ya kalau podcast karena kontrak di radio nggak dilanjutin. Ya. Kasian, marketers. Oh, hard rock ya. Hard rock. Program TV udah nggak punya. Jadi kanal apa lagi nih yang ini? Sedangkan ngevlog tuh kayak waktu itu kan, semua orang kok referensinya gini ya gitu, terus kameranya canggih apa alat, gue nggak ngerti, gaptek gue sama kayak lo. Jadi gue pengen ya udah audio aja lah, langsung jalan gitu. Apa yang lo dapat dari podcast awal minggu? Buat gue nih? Ya, buat yang belum tahu, buat Adri, ya ceritain podcast awal minggu itu apa?
karena itu cara yang efektif juga buat memperkenalkan joke gua, gaya joke gua dan apa, karena biasa mungkin oh ini Adri ini kasar banget atau apa. Jadi daripada orang kayak, kok begini sih gitu. Tapi kalau udah dengerin gua biasa kayak, oh ini dia nih, gue suka nih joke kayak gini itu. Ya, dia ada di iTunes ya. Di iTunes ada, Itu di YouTube juga ada. Setiap hari Senin. Iya, jadi buat yang ngerti apa itu podcast, cari aja podcast awal minggu atau di YouTube juga ada. YouTube juga ada. Subscribernya ternyata alhamdulillah masih lebih banyak gua ya. Ya. Lu PD-nya berapa satu video? Satu video tergantung artisnya. Apa tergantung Rata-rata. belasan ribu lah. Oh iya. Ini rekor paling rendah berarti. belum tentu. Ya inilah. Kita lihat nanti, siapa untuk, tahu. Untuk ya inilah pentingnya pindah ke channel orang karena kan mau promo, mau show, jual 400 tiket aja deg-degan ya. Udahlah. Jadi saudara-saudara buat yang belum tahu, Adri ini mau bikin stand up comedy spesial. Ya. Itu di Usmar Ismail. Semoga tanggal 28 kalau nggak ada perubahan 28 Januari. Ini gua masukin nih. Ini gua udah bisa dimasukin posternya sekarang nih. Presale dibagi dua kelas, satu 80.000, satu 120.000. Bisa dibeli di shout.id/lu pikir lo keren. Judulnya Lo Pikir Lo Keren. Lo pikir lo keren dengan ngasih judul Lo Pikir Lo Keren? Enggak, gue cuma mau naik-naikin masyarakat internet yang semua tuh ahli dalam sesuatu gitu. Padahal mereka enggak. Tapi apakah lu lebih ahli dari mereka yang merasa Enggak, gue diri sama ahli? aja. Tapi bedanya gue tahu gue bego, yang lain tuh gue yakin yang bacot di internet terus gue sama dia sama-sama nggak baca, tapi dia lebih bersuara. Jadi lu dan mereka itu sama, cuma lu Gua sadar diri, bahwa lu tuh nggak ini gitu, nggak ngerti. Nggak ngerti, iya. Ini contoh-contoh kayak gitu kurang di internet lah. Oh iya. Jadi setidaknya kalau lu sadar bahwa lu nggak ngerti, orang mau marah juga. Ya dia udah Dia sadar. juga nggak ngerti ya. Gue tiap di podcast gue bilang, pokoknya kalau ada yang bisa mengambil makna dari podcast ini, syukur alhamdulillah. Tapi kalau ada yang marah, ya gue juga nggak baca. Betul. Itu disclaimer duluan ya. Disclaimer duluan, karena suka jadi terjebak gitu kan. Lu tau gak, ada nih lawakan, terus ada lawakan cerdas, terus padahal yang cerdas nih juga nggak tahu apa yang dibaca. Kalau ditanya bisakah dipertanggungjawabkan di akhir ayat, nggak bisa juga. Terus dia kenapa ngerasa cerdas gitu. Jadi lu udah bilang, gue juga nggak ngerti sih. Iya, gua juga Tapi pengen sosok komentar aja. Iya. Seperti layaknya sebagian besar netizen. Iya. Apa yang pertama kali terlintas di benak lu ketika mendengar kata netizen? Sok tahu. Kayak lu tahu kan kalau di masa depan tuh apa katanya, lu kalau mati terus kesadaran lu bisa diupload di drive gitu, terus lu tertarik nggak hidup kayak gitu? Gue sih nggak tertarik karena itu tandanya gue akan abadi sama sisa-sisa netizen lainnya. Lu kebayang nggak hidup kayak gitu? Gue nggak kuat. Gue dari sekarang aja kebayang gue mending mati deh. Netizen yang paling, maksudnya karakteristik netizen yang paling menurut lu paling jadi nyebelin banget apa sih? Yang dia ngerasa lebih baik daripada orang lain. Lu juga begitu ya? Enggak, gue jarang nyebarin link-link gitu ya. Ini salah satu contoh nih. Ini bocorin joke nggak apa-apa lah. Kayak yang nyebar-nyebarin, tau kan lo artikel kawin murah, tuh miliarder Zuckerberg aja gayanya sederhana, gini di sebelah-sebelah mana. Ini mah gue juga udah tahu. Kalau mau kawin murah ngomong sama generasi orang tua lo sana. Ini salah target, tau nggak? Kalau cuma ke kita doang juga. Terus dia apa gitu kebanggaannya nyebar-nyebar ini. Nah, itu yang gue nggak suka. Ngomong sama bapaknya kalau Mark Zuckerberg bukan orang Batak, dia nggak ngerti. Kawin harus mahal ya? Iyalah. Nah, dia emang kalau orang tuanya, kalau Mark Zuckerberg orang Batak terus dia kawin murah, baru gua salut. Kalau nggak mah. Kalau dari podcast selain kepuasan psikologis, apalagi yang lu dapatkan? Kan gue yakin duit dapat. Serius? Duit dapat. Dapat dari mana? Tapi nggak belum sebesar vlog lah. Nanti dapat dari mana duit? Kalau podcast itu dapat duitnya dari mana sih? Itu ada yang pasang adlib. Ada pasang adlib. Oh gitu. Ada pasang di sebelum podcastnya. Terserah, di tengah-tengah gua kayak lo, kalau di awal tarifnya sekian, kalau di terakhir paling murah, kalau di tengah agak mahal karena orang nggak mungkin skip itu. Terus kalau ada duitnya juga dari podcast tuh? Ada lah, receh-receh mah ada. Terus ya lo pikir YouTube gua apa masih receh juga, belum ada duitnya kan. Terus kalau yang mau ngeriran konten gua sih gua bagi free download. Tapi kalau ada orang yang repost secara komersil, dia bisa dapetin iklan, gua minta percentage. Kayak marketeers, dia ngeriran konten gua, ya dia bayar tuh gua. Karena dia ada iklannya. Ya
Nggak tahu ya, kalau ngomongin serius, kayaknya karena di Indonesia itu 4G lebih dulu daripada radio FM mati. Jadi makanya vlog gede duluan. Kalau di luar, radio FM mati duluan. Jadi Baru- podcast udah gede. Oh, iya. Baru dah, 4G masuk, baru vlog masuk. Ya, ya, ini radio FM-nya aja belum mati. Belum di kita kan. mati. Ya semoga lah kita doain. Pas Ya jangan dong, gue siaran di radio FM. nah, siap-siap ini. Siap-siap prospeknya ke depan. Karena karena infrastrukturnya juga belum keganti, kayak mobil tape-nya masih lama, Ya. masih ini. Ntar lama-lama kalau tape-nya udah harus pasang kartu, udah Ya, masuk ya. internet, itu akan gone. Wah, untung gue siarannya di radio gue merilai di daerah. Jadi lama gue. Iya. Ya itu mah enak lah kalau udah nggak bisa di Jakarta ya pindah ke kota-kota satelit sekitarnya. Sampai bener-bener. Iya kayak ini aja, air supply ke Tangerang masih dapet. Karena Di Jakarta udah nggak bisa. Di Jakarta udah sadar bahwa itu band jelek. Ya. Boys to Men masih ada. Ya, bisa. Lu gua beberapa kali lihat lu stand up selalu lihat contekan. Oh iya, karena gue percaya ini adu lucu bukan adu jago ngafal. Tapi kan ibaratnya kalau Tapi itu repertoar, Leh. iya, tapi kalau lu masih ngelihat contekan, lu masih seperti kualitas band top 40. Iya. Ibaratnya lu nggak akan Yang- jadi band yang keren dan punya masa kalau lu masih melihat lirik. Benar. Gue susah ngafal ya. Jadi ceritanya tuh karena susah ngafal, gue males di depan kayak, aduh blank apa ya. Karena kalau lu kan emang spontanitas lu tuh cepet banget ya. Sedangkan gue tuh nggak bisa kayak gitu. Yang ada gue ntar panik. Tapi ya di acara yang besok nggak kelihatan pakai contekan lah. Ditaruh di Ada- monitor. Iya, Gua gitu soalnya. Nah, Jadi kayak contekan, tapi nggak yang megang. Gua liat lu yang di KPK lu megang HP terus iya. ngeliat. Tapi lucu kan? Lu di KPK? Enggak, gue liat di ininya, gue liat di tweet lu. Iya. Itu kan kayak yang, ya kan seakan-akan, kok lu masih latihan sih? Enggak, tapi lumayan lah orang-orang mengerti lama-lama. Lambat laun mengerti lah. Nggak tahu gua, nggak ada pembelaannya. Nggak, soalnya menurut gua, kan gua pertama kali lihat lu yang pakai contekan tuh di acaranya Maverick tuh. Waduh. Jadi Le. mengganggu Lu tau banget nggak? tuh. Lu tau nggak? acara Bolak-balik, itu, Le? bolak-balik Le, buat contekan itu ya, gua saking gak lucunya masih suka kebawa mimpi loh sampai sekarang. Sumpah gua kalau nyetir sama istri gua kadang suka, gitu. Kamu kenapa orang nggak macet kok? Ya ingat nggak lucu aja, psikologis. Nggak apa-apa, biarin. Itu Itu berat biasa. Berarti lu ngebomnya baru jarang. Yo, Kalau lu udah banyak, ngebom. iya kalau lu udah banyak stand up dan banyak ngebom, jadi ngebom kemarin tuh biasa aja. Enggak, tapi ada perbedaan ngebom kayak nggak tahu lah metik itu. Mungkin salah karena satu lu yang merasa itu di tempat yang keren ya. Enggak. Disaksikan di orang-orang yang gue udah nggak pede karena lu dateng. walah. Beneran gue nggak pede lu dateng. Terus korporat jarang-jarang. Terus acaranya sambil makan di outdoor pula Ya ya. itu Udah. sebenarnya lu udah bunuh diri sih dengan nerima outdoor dan lagi makan. Enggak, tapi kliennya happy yang sebelah kiri gue karena dia senasib, dia kenceng banget ketawanya. Jadi begitu gue turun, agensinya bilang, ya nggak apa-apa mas, soalnya kliennya juga ketawa-tawa. Oh ya bagus lah, kalau nggak ada yang kecewa berarti masih bisa mungkin repeat kliennya order. lagi minum ya. Iya emang, gue tuh emang harus agak nggak sadar dikit, kalau agak jaga sikap susah ketawanya. Soalnya kalau menurut gua kayak mengganggu lah, lu lagi Mengganggu, ngomong terus mengganggu. lagi mau ngomong terus tiba-tiba ngebalik ngapalin. Ya. Hargain Aduh, dong, tapi hargain dong penonton. Jangan sampai ngeliat contekan. Nah inilah marketing lagi tuh. Gua nggak Apa? jago yang kayak gitu-gitu. Itu kan bukan persoalan Kalau marketing. sama-sama nyontek ya, satu yang ketahuan, Nah, satu yang nggak ini. itu bukan persoalan marketing, itu persoalan lu lah Iya. di panggung. Mengerti, Awas Bos. ya, jangan sampai kita lihat di Iya. Utmar Ismail. Oh, Terus lu enggak. megang, awas tuh, jangan sampai ada Enggak. megang HP. Orang udah bayar, terus Iya, lu iya. udah keluarin duit banyak, terus masa lu nggak diapalin sih? Iya, ini lagi diapalin. Dikasih lah cue card gitu di bawah. Di bawah. Gua lagi pengen nyari monitor, lihat dari Nggak, sana. ada monitor di bawah, gue juga nyediain monitor di bawah, di print gede-gede judul-judulnya. Enak tuh. Sosok nunduk, padahal lagi baca habis ini ngomongin ini. Iya, iya, Itu iya. trik dari gua. Nggak kelihatan. Iya. Di video nggak kelihatan gua nyontek, orang lain nggak kelihatan nyontek. Seakan-kan kayak lagi nunduk doang gitu, padahal lagi ngeliat habis ini ngomongin ini. Iya. Jangan sampai orang ngeliat lu nengok ke belakang, oh ini ngomongin ini. Iya. Begini. Bener. Iya bener. Soalnya gua pernah ngebaca juga tuh di Komtung TV. Ya. Ya kan ada yang bilang, ini si Adri kok lihat contekan. Ya tapi itu mestinya nggak masalah. Nggak. Pembenaran. Karena bukan jago ngafal sih gitu. Iya kan ini bukan persoalan ngapal, kan ini orang ya maksudnya emang ini ujian lu harus ngapalin, kan lu harus paham apa yang lu omongin. Iya.
Ini isinya 2 menit terakhir lecture gue. Oke. Bukan lecture. Kenapa? Ini saran dari gue yang nonton lu. Lu datang ya? Iya, Bener 28 ya? Januari kan. Nah. Semoga nggak ada job yang duitnya gede ya. Udah pasti ada job dong. Belum kalau tentu, emang lu kira job gue kencang? Biasa aja. Masa sih? Biasa aja. Kalau lu jobnya nggak kenceng ya, gue tuh nggak tahu loh apa yang dicari di dunia stand up ini. Ya ada aja sebulan Apa sekali. tujuannya? Gue tuh bukan yang seminggu sekali ada. Oh, oke. Ya sebulan sekali, 2 kali nggak kenceng. Gue nggak yang kenceng tuh Ernest kenceng tuh. Ya. Karena kan belajar ya. iya karena Ernest ada di TV nasional yang ratingnya tinggi. Nah, Dan ada film dengan dia sutradara. Kalau gue kan rating Metro kecil. nah, Meskipun rutin tampil tapi yang nonton sedikit. nah itu aja juga gue udah nggak bisa tampil. Lu tahu nih deg-degannya gue 400 nih. Pokoknya kalau nggak laku 200 nggak jadi aja. Serius? Iya karena yang mau bayar gedung siapa? Makanya saudara-saudara dibantulah shoutcap.id/lo pikir lo keren. Iya. Kita saksikan Adriano Colby Ya, stand up tanpa nyontek. tanpa nyontek. Ya, pertama kali. Itu mau gue jadiin slogan. Pertama kalinya tidak nyontek. Laku nggak? Sebagai katanya marketing pertama-tama laku. Ya harus coba lihat aja ya. Makanya gue bilang juga, lu sebagai orang yang ngerti marketing, lu mau pasarkanlah diri lu. Kan ini buat lu juga. Oke. Panji aja yang bukan orang marketing memasarkan dirinya. Ya, Lu nggak maksudnya kan ibaratnya kan lu tuh lebih ngerti marketing daripada Panji ya kan. Lu kerja lu orang membayar lu untuk memasarkan produk dia. tapi lu suka marketingnya Panji? Nah, Gua berhasil sih, maksud gua menurut gua Panji itu sukses, Ya, berhasil, dia sukses. konsisten dari awal nasionalisme meskipun gua tidak nasionalis orangnya kan gua meskipun pada akhirnya ketika dia berbuat nasionalis yang melakukan aksi-aksi nasionalis, gua mempertanyakan apakah ini marketing gimmick ataukah ini tulus, tapi setidaknya orang terpatri dalam benak bahwa nasionalisme adalah Panji, terlepas dari dia tulus atau marketing gimmick ya. iya. Berhasil kan? Berhasil. Nah lu harusnya orang yang lebih ngerti marketing. Saya mau yang tulus aja lah. Beneran deh. Ya kalau di bisnis mah ya jangan tulus lah. Nah, jangan ya. Ya maksudnya kan Sama kayak ini panjang nggak apa-apa nih, Le? Berapa menit sih? apa Pak gua maksimal 30 lah. Kalau udah lebih dari 30 gua pegel. Gue bukannya merasa pengen lebih, ya ini nih bahaya judul dari lu pikir lo keren. Gue nggak pengen merasa gue lebih keren daripada enggak, tapi gue pengen kayak band-band yang lo kagumi pada di musik ya, karena ketulusannya, bukan karena marketingnya, Iya. karena musiknya sama lah. Konsepnya kira-kira sama. Iya. Kenapa Rolling Stone? Nah, Rolling Stone nggak pernah ngomong kayak band pertama yang pernah tidak bubar, nggak pernah. Jadi emang ya udah biarkanlah karyanya berbicara sendiri gitu. Mau dia apa gitu loh ceritanya. Tapi kan dalam rangka mencari tiket lu harus memasarkan. Betul. Tapi saya ya udah. Ya bener. Ya harus laku. Kalau nggak 200 nggak laku Ya, batal. Sebenarnya lu kalau lu bilang lu nggak mau mikirin marketing, tapi lu udah mulai melakukan. Gue melakukan, tapi kan gue nggak, gue kan nggak mungkin ngomong di sini kayak ya habis marketing yang ada katro ya gini orang nasionalisnya gembar-gembar, kan gue nggak mungkin ngomong gitu. Kayaknya cara gue adalah ini, tapi ya ntar orang lihatnya gimana, gue tampil kayak orang nggak pernah baca aja ya gitulah. Masa gue harus buka topeng? Nggak, Les, sebenarnya gue pura-pura bego tuh adalah bagian dari marketingnya yang anti marketing gitu kan. Mulai pusing nih. Iya, gua nggak ngerti marketing soalnya. Ya, nggak apa-apa. Tapi yang akhirnya bikin lu memutuskan untuk membooking Usmar Ismail dan bikin special show itu apa? Kayak tadi lu bilang, apa lu bilang? Kalau lu ngeband udah lama tapi nggak pernah rilis album, nah itulah udah 5 tahun ya kayaknya. Gue nggak tahu ini juga momentumnya masih ada apa enggak. Tapi paling nggak setelah 5 tahun gue udah ketahuan gaya gue kayak gini, joke yang mau gue lakuin kayak gini. Karena main sama Panji tuh bahaya. Karena waktu seringan main sama dia, gue jadi so pinter. Kalau dia mungkin pinter, kalau gue so pinter, gue lama-lama kayak gue nggak bisa backup nih gitu. Gue harus akhirnya mundur lagi cari gaya gue. Oh, gue lebih gini, ya udah gitu. Jadi 5 tahun ya ini yang terbaik daripada yang udah gue kerjain sepanjang ini. Ya semoga orang-orang suka, habis itu mereka mau balik lagi, ya kita lihat aja. Kalau menilai diri sendiri sebagai stand up komedian di Indonesia, lu tuh posisinya di mana sih? Anjing, secara apa nih? Ya secara kualitas sebagai Kalau- menilai diri sendiri aja, ini subjektif lu menilai diri lu sendiri sebagai stand up komedian, lu tuh ada di mana di posisinya nih di stand up komedi Indonesia ini?
gue pengennya kalau secara kejeniusan, kalau di otak gue sih gue paling jenius, tapi itu di otak gue doang. Kenapa lu merasa diri lu paling jenius? Nggak tahu ya, pokoknya kalau gue bikin joke, gue tuh mau ketawa, gue ketawa, istri gue ketawa, itu berarti bener. Karena gue yakin banyak istri-istri komedian lain yang komedian favoritnya bukan suaminya. Ini bikin berantem banyak orang ya. Ya gitulah kira-kira. Selama ruangan terdekat lu kayak yang lu bilang, peduliin tuh cuma kata keluarga yang inti dan yang ngegaji. Sisanya nggak usah ya. Jadi keluarga inti itu ya semoga bener lah. Makanya lu selalu konsultasi sama bini lu. Ya, Sama seperti Panji kepada Gamila dan Ernest kepada Meira. ya. Mungkin gua nggak tahu, mungkin lu yang kenal. Kan selalu gitu kan, si Panji bilang Iya, selalu dia ngetesnya sama Gamila, komedi badinya. Ya karena bukan masalah komedi sih, karena menurut gua kalau orang-orang yang komplain banyak karya yang alay film gimana, itu karena dimulai dari mereka semua yang melakukan tuh udah nggak cerita lagi ke orang-orang terdekatnya, ya kan? Yang tampil di inbox yang bilang besok aku tampil di inbox nonton dong. Udah enggak kan, jadi itu ya korupsinya udah keluar dari situ sebetulnya, jadi udah nggak ngerti lah tuh. Udah. Ini momen nggak laku nih. Ini momen-momen lo pikir lo keren Ya, nih. ya. Nih gue ngerinya kepleset. Kan nama itu adalah doa. Ya gue sebetulnya rencananya mau dibongkar nggak apa-apa lah ya. Ya nggak apa-apa. Gue rencananya pengen ada trilogi lah. Karena judul-judul gue akan di area situ lah kira-kira. Nyinyir ya. Nyinyir. Judul-judul yang nyinyirin orang nyinyir. Iya kan? Iya, iya. Sebetulnya lu sedang menyinyiri orang nyinyir. Ya. Ini dia kenapa susah lakunya lah. Kalau setiap kayak yang politically correct didukung sebetulnya bisa lebih cepat. Tapi susah lucunya kayak gitu. Keluar dari mulut seorang marketing itu adalah sedih ya. Itu susah lakunya. Gue memikirkan klien lu ketika bilang, "Bri, tolong pasarkan ini." Oh, Terus gua bilang, lain karena duitnya di situ lebih gede. Jadi ilmu yang dikeluarin lebih banyak. apa yang lu tawarkan dari show lu itu nanti? Joke-joke yang deket lah sama lu, kayak anjing. Gue juga kayak gitu tuh, kayak ada ikatan itulah. Mungkin lebih banyak itu ya daripada kocaknya kali ya. Mungkin kocaknya karena anjing gue juga ngalamin, atau gue kalau di posisi dia juga gue akan melakukan hal gitu. Kalau di lokal komik yang lu sukain siapa sih? Nggak usah mikirin enak nggak enak sama teman ya, bilang aja ya menurut lu, gue suka banget sama dia gitu. Gue Nggak usah mikirin pertemanan ya. Kayak Irfan Karta gitu gue suka. Kenapa? Karena dia dia cukup jadi dirinya dia gitu. Kayak lo gitu, gue suka lo. Lo memang nggak, karena lo nggak jauh lah, lo nggak ini. Tapi ntar akan menarik ngeliat lo pada saat harta makin banyak nih. Justru ini berubah nggak joknya? Gue udah berubah kok. Iya kan? Karena gue udah mapan, jadi gue tidak merasa ada masalah. Iya kan? Zaman gue kere, gue merasa dikit-dikit. Coba baca tulisannya Soleh waktu di Rolling Stone, zaman dia kere itu nyinyirnya luar biasa. Karena ketika lu kere, iya, nggak suka sama orang banyak banget. Iya, lu merasa dikit-dikit, ini kan nggak bener. Tapi ketika lu punya sedikit duit aja, punya sedikit duit aja, hidup lu nggak banyak masalah. Ketika hidup lu tidak banyak masalah, lu pun menganggap dunia itu baik-baik saja. Biarin aja lah. Kalau dulu kan udah kere, terus apaan sih kok ini gini-gini? Ya itu, tapi ya gue mau. Ya wajar menurut gua kan, makanya ada yang bilang Coldplay juga sejak kawin gitu kayak lagunya party-party lain kan. Ya nggak apa-apa menurut gua, selama dia masih jujur dengan dirinya. Benar, tapi itu benar. Kalau lihat yang udah kaya masih so miskin juga nyebelin. Ya, atau kalau yang udah sudah mapan tapi masih ngomongin anti kemapanan. Menurut gua salah satu contoh yang bagus tuh Iwan Fals. Ketika dia masih hidup di jalan, lagunya tentang jalanan. Ketika dia udah di rumah, dia tidak memaksakan dirinya buat jadi. Makanya sedih kalau lihat yang udah tua-tua masih nyanyi lagu jatuh cinta gitu ya. Sedih. Ini keluar semua nih job gue nih. teaser. Kalau lu dari awal mulai stand up 5 tahun lalu dengan sekarang apa yang berbeda kondisi psikologisnya? Kalau dulu itu sok-sok membicarakan hal besar, protes-protes yang gue nggak bisa kontrol juga, sok kepinteran. Kalau sekarang lebih kayak gue lebih balik ke diri gue lah gitu. Maksudnya kalau dulu kayak wah gitu. Kalau nggak, sekarang sih nggak, lebih ya udah ya kalau emang negaranya hancur ya hancur aja lah, gak apa-apa gitu. Tetap gue komedian, tugas gue adalah bikin joke. Tapi kok gue beberapa kali merasakan nada ketidakpercaya dirian kalau gue baca tweet tuh ya, kayak apa sih, gue sebagai komik tuh kok gue merasa
kurang apresiasi dari orang atau apa? Ada nada-nada pahit dalam lu memandang apa status lu sebagai stand up komedian? Nah, karena itu harus terus diingatkan ke diri gua, jangan sampai ngerasa udah di atas angin gitu kayak gua banyak yang dengerin, gua lebih ini. Ntar gua ternyata kayak orang gila sendirian nih. Kayak sekarang nih gua jualan tiket deg-degan gua. Sekarang nih dites kayak apalah nih artinya keidealisan kalau 400 aja nggak laku. Gue tuh kan kayak si Arman Dhani gitu kan, dia suka nyinyirin stand up, tapi kebetulan dia suka gua. Tapi sekarang gue pikir, apa gunanya satu Arman Dhani gitu, kalau gue bisa tuker 10 orang kayak dia beli tiket, gue tuker. Kita lihat Arman Dhani nonton nggak? Nonton, dia nonton Gladi Resik banget. Wah, Nonton. lu ada kebanggaan nggak? Ada orang yang tidak suka stand up terus tiba-tiba dia memandang lu keren. Iya itu, kalau nggak mempertaruhkan harga tempat sewa, gue bangga banget lah. Kalau sekarang, aduh, apa gunanya gue memuaskan ego si gila ini? Si orang yang mikir dirinya keren ini, aku jadi salah gitu semua. Makanya ditonton ya. Lihat ke shoutcap. shout.id/lo pikir lo Kalau keren. shoutcap atau topi ya. Ya, shout.id. Shout.id/lo Lo pikir lo keren. Tanggal 19, udah keluar lah ini ya. Udah. Sip. Pokoknya 28 Januari ya. Ya. Kita lihat apakah Adriano Colby beneran keren atau kita bisa bilang sama Adri ketika dia stand up, lo pikir lo keren Dri, gitu-gitu Dri. Nggak, itu buat gue juga kok. Bijak. Udah banyak duit ya, udah bijak. Banyak kan meditasi aja lah. Kira yoga.